Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gustilas Adi Setiawan, SPD MPD, NIDN 0713088803. Saya adalah dosen Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Abdul Rahman Saleh, Situbondo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang salah satu tridharma dosen, yaitu kegiatan pengajaran melalui pemaparan deskripsi salah satu mata kuliah yang saya ampuh di semester 6, yaitu mata kuliah Inovasi Pembelajaran dengan kode NBU 1207 yang memiliki bobot 2 SKS. Mata kuliah ini bersifat wajib dan ditempuh mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di semester awal. Mata kuliah Inovasi Pembelajaran merupakan mata kuliah wajib yang membahas tentang konsep-konsep inovasi pembelajaran dan pendidikan, proses inovasi, karakteristik inovasi pembelajaran, strategi inovasi pembelajaran majemuk, dan tidak hanya itu, dalam mata kuliah ini juga mengkaji inovasi dalam kurikulum, inovasi dalam berorganisasi, dan juga inovasi manajemen kelas waktu, sampai dengan tahap evaluasi pembelajaran di SD, proses pengambilan keputusan dalam inovasi, yang terakhir inovasi dalam bidang informasi dan komunikasi. Melalui materi mata kuliah ini, pada dasarnya adalah konsep-konsep teoritis dan praktis pelaksanaan dan penerapan inovasi pembelajaran di sekolah, termasuk di dalamnya bagaimana upaya mengembangkan inovasi pembelajaran pada mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar. Adapun materi dalam mata kuliah inovasi pembelajaran terdiri dari 10 bab, yaitu yang pertama adalah konsep-konsep inovasi pembelajaran dan pendidikan. Yang kedua, proses inovasi pembelajaran. Yang ketiga, karakteristik inovasi pembelajaran. Yang keempat, strategi inovasi pembelajaran. Yang kelima, inovasi pembelajaran majemuk. Yang keenam, inovasi dalam kurikulum di sekolah dasar. Yang ketujuh, inovasi dalam berorganisasi. Yang kedelapan, inovasi manajemen kelas waktu. Yang kesembilan, evaluasi pembelajaran dan proses pengambilan keputusan dalam inovasi. Dan yang terakhir adalah inovasi dalam bidang informasi dan komunikasi. Sistem pembelajaran yang dilakukan adalah SCL, Student Centered Learning, di mana menjadikan mahasiswa bagian utama atau penting dalam kegiatan perkuliahan di dalam kelas dengan menggali sumber dan referensi belajar melalui bimbingan dosen. Peran dosen di sini adalah sebagai fasilitator yang berperan untuk memfasilitasi apa yang telah mahasiswa gali mengenai materi pembelajaran yang akan didiskusikan. Pada materi ini juga terdapat komponen delivery, yaitu bagaimana cara saya sebagai dosen dalam menyampaikan materi perkuliahan. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang saya pakai. Di antaranya, yang pertama adalah metode ceramah. Penyampaian atau pemaparan materi secara langsung kepada mahasiswa berdasarkan referensi buku terbaru yang dipakai, dengan bantuan modul yang diberikan di awal perkuliahan serta PPT materi yang diberikan sebelum jadwal perkuliahan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah metode tanya jawab, yaitu metode ini merupakan kelanjutan dari metode ceramah yang biasanya dilaksanakan setelah
pemaparan materi perkuliahan. Tujuannya dari metode ini adalah untuk membentuk perkuliahan dua arah, interaksi antara dosen dan mahasiswa, di mana mahasiswa juga dituntut aktif selama perkuliahan. Lalu yang ketiga, metode diskusi. Metode diskusi ini adalah metode dilakukan dengan cara membentuk kelompok-kelompok kecil di dalam kelas, di mana masing-masing kelompok akan diberikan tugas untuk mempresentasikan di depan kelas, yang kemudian dilakukan diskusi bersama kelompok lainnya. Metode ini saya terapkan sebagai 2 kali dalam setengah semester, yaitu 2 pertemuan terakhir sebelum UTS dan 2S. Tujuannya dari metode ini adalah untuk membentuk perkuliahan banyak arah, tidak hanya interaksi antara dosen dan mahasiswa, namun juga antara sesama mahasiswa guna memecahkan masalah bersama yang terjadi di dalam kelas. Metode penugasan, yaitu adalah metode yang terakhir, yang keempat. Metode ini dilakukan dalam rangka memastikan terkait pemahaman mahasiswa terhadap materi yang sudah diberikan oleh dosen di dalam kelas. Ada pun media pembelajaran yang saya gunakan di dalam kelas guna menunjang kelancaran kegiatan perkuliahan, di antaranya software. Yang pertama adalah PPT materi perkuliahan, disampaikan sebelum jadwal perkuliahan. Yang kedua adalah email atau Google Drive dan Google Classroom sebagai media dalam pengumpulan tugas mahasiswa. Serta yang ketiga adalah WhatsApp Group, yaitu sebagai media tambahan dalam rangka memperlancar komunikasi dan interaksi antar dosen dan mahasiswa saat di luar kelas. Biasanya media ini digunakan oleh mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan di luar jam perkuliahan. Sedangkan untuk hardware-nya yang digunakan adalah laptop, LCD, proyektor, buku teks atau modul, whiteboard, dan spidol. Untuk aspek asesmen, dalam hal ini saya melakukan penilaian terhadap mahasiswa secara objektif untuk mengukur kemampuan mahasiswa itu sendiri. Adapun penilaian hasil belajar yang pada umumnya sudah saya sampaikan di awal perkuliahan saat pemaparan kontrak kuliah, yaitu terdiri dari 4 komponen, yaitu absensi, di mana mahasiswa hanya diperbolehkan untuk tidak hadir dalam perkuliahan sebanyak maksimal 3 kali pertemuan, dalam arti kehadiran mahasiswa minimal 75%. Lalu yang kedua adalah tugas, yaitu mengikuti tes dan non-tes. Pada tes penugasan atau soal yang diberikan secara individu dalam bentuk soal uraian. Lalu yang kedua adalah non-tes. Tes di sini adalah tugas kelompok, yaitu presentasi dan diskusi kelompok. Yang ketiga adalah UTS, UAS, dan yang masing-masing memiliki bobot 25%. Dari hasil asesmen yang telah dilakukan, diharapkan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang telah saya lakukan dengan prinsip adil, objektif, dan juga transparan, serta dapat mengurangi bias subjektivitas dalam proses penilaian. Demikian pemaparan deskripsi mata kuliah inovasi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan diputar video pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Hari ini siapa yang dimaksud? Rosi kenapa? Boleh apa? Semoga Pak Rosi diberikan hari ini kita masuk di pertemuan keempat. Pertemuan keempat
Ingat pertemuan kedua dan ketiga? Pertemuan kedua apa? Konsep dasar inovasi. Pertemuan ketiga? Proses inovasi pembelajaran. Jadi kalian masih. Oke, jadi silakan sebelum itu kita lakukan absensi, jadi kalian bisa masuk ke aplikasi silakan. Jadi sekali waktu kalian dari sekarang sih, silakan. Oke, sudah? Jadi hari ini kita akan membahas tentang karakteristik inovasi belajar. Jadi itu kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Jadi ini kita sebelum itu kita akan membahas tentang capaian pembelajaran latihan. Jadi di sini yang pertama adalah menjelaskan bagaimana kalian bisa menjelaskan hakikat dan karakteristik inovasi. Lalu yang kedua, menganalisis pemicu suatu inovasi dalam pendidikan. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi faktor yang menyebabkan keberhasilan dan keberlanjutan inovasi. Lalu yang terakhir di sini adalah menganalisis dampak inovasi dan persepsi pro kontra inovasi dalam bidang pendidikan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah hakikat dan karakteristik inovasi. Jadi sebelum kita mengarah kepada hakikat dan karakteristik inovasi, saya ingin mengulang sedikit ke materi sebelumnya. Kira-kira apa sih itu inovasi? Perubahan. Oke, perubahan. Berbeda, Pak. Sesuatu yang berbeda. Ada lagi? Mungkin apakah inovasi? Unik ya. Oke. Jadi itu semuanya adalah sebagian dari inovasi. Jadi di sini bisa dikatakan adalah inovasi adalah merupakan benda atau gagasan perilaku yang baru. Di mana yang secara kualitatif berbeda dari apa yang sudah ada. Jadi bisa dikatakan inovasi itu adalah suatu hal yang berbeda yang dibuat oleh seseorang. Terus selanjutnya apa sisi lain inovasi dipahami bukan saja pada pencipta sesuatu yang baru, tetapi juga proses penyumbang luasan pengetahuan yang sudah ada. Misalkan adalah ketika seseorang menggunakan sesuatu lalu kemudian menyebar luaskan kita itu kepada orang lain. Kita sebuah bentuk inovasi dari pendidikan. Ya. Misal seperti halnya kita punya program, misalkan kita punya program model pembelajaran yang mengadopsi dari buku, lalu diterapkan di sekolahmu dan lain-lain, itu di sekitarmu dan lain-lain. Jadi itu adalah sebuah bentuk inovasi. Lanjut. Ini adalah faktor-faktor pemicu inovasi. Di poin pertama itu adalah teknologi. Ada gambaran teknologi bagaimana? Jadi teknologi adalah sebuah faktor pemicu dari inovasi. Jadi dalam teknologi yang sekarang sama yang dulu. Contoh misalkan saya aja komputer. Jadi kalau komputer zaman dulu biasanya seperti apa? Kayak mesin warna aja dulu tabung. Dan sekarang yang modern sekarang adalah komputernya adalah pakai RGB. Sampai sekarang juga sekarang adalah smartphone. Ya, ada smartphone semuanya sudah ada di sana. Ada bisa lagi yang berikan contoh terkait teknologi. Ya kalau dulu masih belajarnya pakai tulis, kalau sekarang pakai masih di Oke, berarti TV. Oh, ya, putih dulu, sekarang sudah warna. Jadi sudah kelihatan warna kulitnya, sudah kelihatan daunnya seperti apa. Terus ada lagi? Dulu cuma pakai kipas yang biasa
di poin pertama. Yang kedua adalah tantangan dari pesaing. Tantangan dari pesaing itu adalah sebuah faktor pemicu inovasi karena apa? Karena faktor pesaing-pesaing yang ada di sekitar kita. Contohnya adalah faktor di pendidikan adalah sekolah. Ya. Sekolah sekarang sudah banyak sekolah yang bertaraf nasional. Saya adalah SDI. Karena akhirnya sekolah-sekolah lain itu akan memicu bagaimana dia bisa mengadopsi atau meniru dari SDI itu sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya bisa juga memodifikasi, terus juga mengembangkan sedikit tentang apa yang ada di SDI. Dan contohnya juga banyak sekali terjadi di sekolah-sekolah kita. Banyak guru-guru yang mengadopsi dari SDI itu sendiri. Terus selanjutnya adalah perubahan yang terjadi pada lingkungan eksternal. Jadi kalau eksternal berarti dari luar, yaitu kurikulum. Jadi dari dulu. Jadi kalau dulu, orang zaman kita dulu, zaman saya dulu masih belajar itu masih menggunakan KSP. Malah dulu zaman saya zaman dia dulu masih menggunakan kurikulum 9 tahun. Ini berkembang karena faktor-faktor lainnya, yaitu dari faktor teknologi, karena pesaing, dan akhirnya keluar ada SP, lalu ada kurikulum yang 13. Nah sekarang kurikulum merdeka. Jadi itu sebuah faktor perubahan yang terjadi pada lingkungan eksternal. Makin beberapa karena juga SDM yang dipunya oleh masyarakat kita atau anak-anak didik kita itu sudah berbeda. Tidak sama seperti dulu, ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke karakteristik inovasi. Nah, ini sudah masuk terus kepada apa sih karakteristik inovasi sendiri. Karakternya adalah yang pertama adalah keunggulan atau manfaat relatif advantage. Ya. Jadi di sini sejauh mana sesuatu inovasi dianggap menguntungkan. Jadi di mana-mana karakternya orang membuat sebuah perubahan atau membuat suatu inovasi harus menguntungkan. Nah, mungkin kan seseorang gitu kan, atau saya dulu mobil belajar, tapi dari hasilnya harus jelek, mungkin. Pasti yang jelas seorang guru atau kalian ketika membuat sebuah inovasi terkait pendidikan itu pasti akan menguntungkan diri sendiri. Anda mungkin kalau membuat jalan kok saya membuat pembelajaran apa namanya gambar itu ada sekarang ada dan lain-lainnya tidak menguntungkan biasanya. Jadi pastinya sebuah inovasi itu harus menguntungkan. Lalu yang kedua adalah kesesuaian atau compatibility. Jadi di sini suatu inovasi yang dapat menjawab kebutuhan pengguna dan relevan dengan pengalaman pengguna. Jadi kira-kira kamu memiliki sebuah inovasi belajar disesuaikan dengan apa yang akan kamu berikan. Ya, kalau misalkan saya memiliki inovasi terkait bagaimana caranya memiliki sebuah mesin yang bisa berjalan sendiri. Lalu kamu akan terapkan di SD daerah-daerah desa. Dan SD itu masih rendah. Mungkin jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan kenapa? Dan yang menerimanya. Ya, itu harus terjadi di situ. Terus yang ketiga adalah kerumitan atau complexity. Ya kan? Jadi inovasi yang dinilai sulit dipahami atau digunakan. Jadi karakternya adalah orang pasti akan mau yang rumit. Nah, biasanya kalau sebuah inovasi tadi sudah jelas dikatakan pekerjaannya adalah unik, berbeda, apalagi perubahan, apalagi tadi pembaharuan. Tentunya pasti
tidak sama dengan apa yang sudah akan kalian tahu sebelumnya. Terus yang selanjutnya adalah akses untuk mencoba atau trialability. Jadi inovasi yang menentukan apakah suatu inovasi akan digunakan oleh pengguna. Jadi sebuah inovasi yang kamu buat itu kira-kira bisa tidak dilakukan oleh orang lain, pengguna lain. Jadi tidak hanya saya bikin ini selesai, oke, saya akan pasarkan, saya tunjukkan kepada orang lain. Jadi begini. Hanya ketika orang lain mau ini tidak bisa, harus sama lain. Ya, itu belum bisa dikatakan karakteristik inovasi. Lalu selanjutnya adalah penampakan pengguna inovasi, yaitu observability. Jadi penggunaan oleh calon pengguna lain akan mempengaruhi keputusan calon pengguna. Ya kan? Jadi pengguna oleh calon pengguna lain akan mempengaruhi. Gimana? Jadi oke, berarti inovasi yang kamu buat itu bagus. Itu inovasinya kurang bagus. Kamu harus perbaiki lagi. Jadi tanpa ada orang lain, inovasi ini juga tidak bisa dengan orang lain. Walaupun kamu sendiri bilang ini inovasinya sudah bagus, kita terapkan. Ternyata ketika diterapkan di sini bagus, ketika di orang lain menerapkan berbeda. Jadi harus ada penerimaan dari masyarakat juga. ya, jadi harus ada penerimaan dari masyarakat atau orang lain juga terkait inovasi yang kamu buat. Jadi tidak hanya kamu bikin inovasi atau membuat pembelajaran atau mungkin suatu pembelajaran yang kamu ingin buat, terus akhirnya tidak bisa diterima oleh orang lain. Ya. Oke, dari sini ada kita lihat dulu. Mungkin ada yang belum paham atau mungkin ada yang ingin ada hubungan kan? Ya. Saya mau nanya, bagaimana penggunaan internet Ya. dalam dunia pendidikan? Karena kan penggunaan internet itu tidak ada. Oke. Tidak perlu. Pertanyaannya sangat bagus karena dunia internet saat ini adalah membooming. Ya. Hampir nyaris semua orang menggunakan internet. Sampai kalau internet dia mati, orang-orang akan membingungkan. Dari situ kita harus benar-benar bisa membaca seorang calon guru harus bisa membaca terkait internet, fungsi dari internet itu sendiri. Karena teknologi yang semakin tinggi, pengetahuan kita harus semakin biasa. Ya. Lalu sebuah inovasi banyak terjadi di teknologi itu sendiri. Jadi bagaimana mengolah internet itu akan menjadi informasi yang lain. Karena tidak ada batasan di daerah internet, maka kita harus bisa mengklarifikasi atau membidang-bidangkan. Ini kira-kira cocok ya buat saya, kira-kira cocok ya buat orang lain. Kira-kira ini konten ini atau konten ini tidak baik. Ini harus seperti itu. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ya. Oke, berarti sudah waktunya, tapi sudah mau habis. Jadi mungkin itu yang bisa saya sajikan atau materi hari ini, yaitu tentang karakteristik inovasi pembelajaran. Jadi kita ketemu di minggu selanjutnya. Ya, semoga sehat, jaga kesehatan, dan jangan lupa ada tugas terakhir buat kalian. Oke, untuk orang-orang pertama senang banget tugas. Oke, jadi tugasnya kalian bisa mencari suatu kasus terkait dengan dunia pendidikan. Kalian bisa cari di internet, di web atau media sosial. Lalu kalian cari itu, lalu kalian kaji. Jadi cari karakteristik inovasinya. Ya, mulai dari keunggulannya apa, terus kesesuaiannya apa, kerumitannya itu apa, akses untuk mencobanya itu apa, dan terakhir penampakan pengguna inovasi. Kalian bisa cari, lalu kerjakan. Minggu depan kita akan bahas itu.
Oke? Jadi seperti biasa, di pertemuan minggu depan saya akan berikan PPT dan materinya sebelum mata kuliah dimulai. Oke? Sudah cukup? Kalau begitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.